Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa tempat di Karangasem. Warga asing membawa kabur truk dan menganiaya sopir di Badung. Mencoba kelezatan ayam bakar bumbu genep khas Bali di Kota Denpasar. Tiap tahun ada kan? Pasokan gas LPG 3 kg di Kabupaten Gianyar hingga hari Minggu lalu masih langka. Dampaknya mulai dirasakan pelaku UMKM di daerah ini. Mereka mulai mengurangi produksi, bahkan diantaranya menutup sementara usaha hingga pasokan gas LPG kembali normal. Niketut Kendri, salah satu produsen penek dan tumpeng Banten, sejak 2 pekan mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg ini. Pasalnya ia biasanya membutuhkan 10 tabung gas LPG, kini ia hanya dijatah 5 tabung. Kerja libur ininya semua karyawan. Biasanya setiap hari berapa tabung habis, Bu? 10. Terus sekarang dijatah 5 setiap hari. Oh, beli keluar lagi. oh beli keluar. Ya, supaya bisa gini matang gininya dah. Satu hari berapa kilo gini produksi, Bu? Karung. 1 karung. Terus kalau tidak ada gas sekarang berkurang produksinya? Ya, enggak bisa kerja libur, kalau ada 2 enggak cukup gasnya. Hal yang sama juga dialami pengusaha penatu, Niwayan Srijati di Desa Bone, Kecamatan Blabatu. Ia terpaksa menolak pelanggan karena proses pengiriman ekspres memerlukan tabung gas LPG yang banyak. Ini coba di pemasok itu nggak dapat, terpaksa di warung nyari dan harganya lebih mahal di warung itu. Dari berapa ke berapa? Ring pemasok itu 18, 19. Kalau di warung? Di warung beli 25 Pak. Ada yang nyari ekspres kan itu harus pakai gas Pak, pakai layer itu. Nggak bisa yang ambil kita, jadinya ya secara manual dijemur. Harga normal LPG 3 kg per tabung Rp18.000. Namun saat ini dalam kondisi yang langka, warga terpaksa merogoh kocek hingga Rp25.000 per tabung. Itu pun belum tentu ada. Para pelaku UMKM pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar pasokan gas LPG isi 3 kg kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Warga negara asing kembali berulah di Bali. Kali ini seorang warga negara Inggris nekat membawa kabur truk dan menganiaya sopir. Pria bule tersebut memacu kendaraan dari arah Kerobokan hingga ke Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Minggu malam. Saat itu Rahmawan Ardianto sedang beristirahat sambil menunggu bongkar muat barang patung di daerah Kerobokan untuk dikirim ke Yogyakarta. Tiba-tiba pria bule langsung menaiki truk dan mengambil alih kemudi. Korban sempat saling berebut kemudi, namun akhirnya pelaku memukul korban dan memaksanya keluar dari truk. Lalu ia memacu kendaraan yang syarat dengan muatan. Akhirnya usaha pelaku gagal karena truk menabrak sejumlah pengendara di perempatan lampu merah di Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelot. Waktu saya tidur tahu-tahu udah di dalam, Pak. Di dalam. Mas waktu itu posisinya di mana? Di sebelah setir. Sebelah setir. Terus waktu saat diambil Mas masih posisi di sana? Masih di sana, saya sempat dipegang sini sama diantem dada. Habis itu dibukain pintu, saya ditendang. Nah, sebelum jalan ditendang? Sebelum jalan, itu tapi udah posisi maju mundur. Oh gitu.
Itu jam berapa mas diambilnya? Itu sekitaran jam 10 Pak. Jam 10 malam. Iya. Di daerah mana itu? Gerobokan. Nggak ngajak kena gitu? Ada teman saya. Ada waktu itu posisinya temannya di Teman mana? saya di atas kabin. Oh langsung turun waktu itu juga? Waktu itu turun ya kaget. Kaget langsung Iya. turun. Itu jalan posisinya waktu itu? Enggak jalan. Nggak jalan ya. Ini bawa barang apa mas? Patung Patung dari mana ke mana? dari Jogja. Dari Jogja. Tempat Bawa- bongkar itu gerobokan. Menurut AKP Muhammad Rizky Fernandes, Kapolsek Kuta Utara, pelaku saat ini masih dalam kondisi linglung. Polisi kemudian memeriksa urin pelaku karena kemungkinan pelaku menggunakan narkoba. Kondisinya masih linglung, masih susah untuk diajak komunikasi. Tapi untuk indikasi mabuk alkohol sendiri sampai sekarang belum ada indikasi mabuk alkohol. Tapi rencana hari ini kami akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut. Pelaku sempat membawa truk hingga ke Bandara Igusti Ngurah Rai dan hampir saja dihakimi massa. Saat ini pelaku bernama Damon Anthony masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sementara korban meminta pelaku bertanggung jawab mengganti truk yang mengalami kerusakan parah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Jumlah kasus demam berdarah di Karangasem terus meningkat, sehingga Dinas Kesehatan setempat menerapkan seluruh kecamatan sebagai daerah endemi demam berdarah. Dari hasil pelacakan dan pemantauan vektor nyamuk membawa virus dengue, tim surveillance Dinas Kesehatan Karangasem menemukan kasus demam berdarah terjadi secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Karangasem. Jika biasanya nyamuk demam berdarah berkembang di dataran rendah, tim justru menemukan perkembangan vektor nyamuk yang menyebar ke daerah dataran tinggi, sehingga Dinas Kesehatan menetapkan seluruh daerah endemi DBD. DBD kita dari 78 desa kelurahan hampir semuanya ada kasus Pak. Jadi kalau sudah ada kasus ya masuk endemi semuanya. Berbeda dengan di tahun-tahun sebelum tahun 2000-an ya, untuk dataran tinggi ini tidak ada kasus keluar dari endemi. Sekarang berbicara ini Bebandem agak tinggi daerahnya ada kasus DBD Pak. Kemudian di Sidemen, di Rendang juga ada kasus DBD. Kalau dulu yang di kota, kemudian yang dataran rendah itu masuk endemi, sekarang hampir setiap desa kelurahan itu ada kasusnya. Penyebabnya kan ada memang virus Aedes aegypti ya. Virus di New ini dibawa oleh vektornya namanya Aedes aegypti. Aedes aegypti adalah nyamuk yang sebenarnya akan tumbuh subur dan berkembang itu di dataran rendah pada suasana yang kelembaban yang cukup tinggi panas. Tapi sekarang dengan perubahan iklim seperti ini di daerah pegunungan juga kelembabannya cukup tinggi, kemudian panas. Nah, jentik nyamuk gampang berkembang. Ya. Selain itu, mobilitas masyarakat. Dengan status endemi ini, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan efektif untuk mencegah berkembangnya kasus demam berdarah di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karangasem dari bulan Januari hingga Mei 2024, jumlah kasus demam berdarah di Karangasem sekitar 400 kasus, di mana kasus DBD tertinggi terjadi di Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Manggis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.